Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di sini, rekan BK kelas 10. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memberikan ulasan materi tentang pemahaman diri. Sebelum kita mulai, sepekan yang lalu kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Itu bisa menjadikan pembanding dari hasil yang kalian peroleh untuk menjadi lebih baik, bisa kalian perbaiki di tengah semester berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum kita memahami luar dari diri kita harus pahami dulu yang ada dalam diri kita. Ya. Bahwa kita tahu betapa hebatnya kekuatan nurani ini. Dengan apa? Yang pertama, ya, kita harus camkan dalam diri kita, siapa aku ini? Pasti dari pertanyaan itu, ya, pasti banyak jawaban. Utamanya pasti ada yang menjawab, oh, aku ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, tentunya kita memang diciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Nah, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengolah ya, dunia ini sehingga berkembang dan berarti bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Jadi kita diciptakan di sini, ya, kita harus berlomba-lomba untuk mengembangkan diri, ya, mengolah dunia supaya dunia ini menjadi tempat di mana kita hidup jadi lebih baik. Kemudian, aku adalah manusia yang memiliki kebutuhan secara bertingkat yang perlu dipenuhi. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan fisiologis, ya, rasa aman, tentram, dicintai, mencintai, dihargai, dan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan fisiologis itu apa? Kebutuhan makan, minum, ya. Kemudian mengaktualisasikan diri seperti apa? Untuk mengembangkan bakat, ya, mengembangkan prestasi kita. Berikutnya, untuk apa aku lahir dan hidup? Nah, pertanyaan yang kedua ini yang menjadikan semangat Anda. Ya. Tidak cukup dengan siapa saya saja ya, melainkan untuk apa aku lahir dan hidup di dunia ini. Tentunya, ya, kalian dilahirkan harus menjadi seorang yang berguna, harus menjadi seseorang yang baik, ya. Kemudian perlu memahami berbagai prinsip dan dikembangkan terus-menerus dalam hidup. Kita memiliki suatu prestasi, ya, harus kita kembangkan. Hidup suatu periode yang memiliki batas waktu. Ingat, ya, kita tidak bisa hidup selamanya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ya, seberapa banyak hal-hal yang positif kita lakukan. Satu contoh, kalian adalah seorang siswa, ya, yang memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Belajar, ya, memenuhi semua tanggung jawab, ya. Itu yang menjadikan manusia berarti. Waktu tak akan berulang kembali. Ingat, ya, semakin banyak kita tidak memanfaatkan waktu ini, pasti hidup tidak akan bermanfaat, ya. Jadi selama kita masih ada, ya, kita harus ingat lakukan sesuatu yang baik karena hidup itu tidak akan terulang kembali. Manusia berencana dengan efektif dan produktif, ya. Kamu harus memiliki prinsip yang
eh, baik ya, dalam arti ya memiliki cita-cita, ya memiliki masa depan. Jangan buang-buang sia-sia waktu yang sudah ada. Hari ini adalah hari pertama dari sisa kehidupan. Kalau kita ingat dengan kalimat seperti ini, pasti kita tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Ya. Ibaratkan belum tentu besok kita masih ada dan masih ada kesempatan. Jangan menjadi penalu yang akan mati jika yang dihisap nanti mati. Kita tidak boleh tergantung ya kepada siapapun. Kita harus bisa hidup berdiri sendiri. Ya. Satu contoh, ya, walaupun orang tua kalian adalah orang tua yang mampu, ya, tetapi kalian tidak tergantung pada mereka. Kamu harus bisa mampu seperti mereka dan lebih mampu lagi. Jangan menjadi fotokopi atau bayang-bayang orang lain. Ya. Kemudian jangan konsumeristis, boros, koruptif, ya, takut menerima realita, ya, kemudian hedonis dan malas. Ya. Kamu tidak boleh malas, ya. Kamu tidak boleh boros waktu, ya, boros keuangan, ya, maupun yang lainnya. Menjadi apa aku nanti? Ya. Setelah pertanyaan yang untuk apa aku hidup, ya, kemudian aku nanti mau menjadi apa? Tentunya adalah cita-cita, ya, itu tidak bisa diraih begitu saja tanpa usaha yang nyata dan keras. Hidup ini ya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Hidup ini adalah suatu perjuangan, adalah suatu pengorbanan. Untuk mencapai suatu cita-cita tidak mudah begitu saja. Kalian harus ada beberapa perjuangan. Satu contoh ya, kalian ingin menjadi seorang yang kompeten, ya, kompetitif di bidang mesin, di bidang listrik, di bidang komputer. Kalian sekolah di jurusan komputer, listrik, dan sebagainya. Ya. Menunda waktu akan membuat cita-cita juga tertunda. Ingat, ya, ada kesempatan lakukan dengan baik. Ya. Satu contoh, ya, di masa pandemik seperti ini, ya, kalian mungkin banyak waktu luang, ya, di rumah. Kadang-kadang waktu itu dipakai untuk belajar, ada juga yang mungkin bekerja, membantu orang tua. Ketika kalian bekerja, mungkin itu akan menjadikan kalian lupa akan kewajibannya. Akhirnya, kalian tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini adalah waktu yang tertunda, maka cita-cita kalian itu pun juga akan tertunda. Perlu selektif dan menyisihkan banyak saingan. Kalian harus punya satu yang menjadikan contoh atau yang menjadikan penyemangat, ya. Kemudian berani berubah dan berkembang dengan semangat juang dan kerendahan hati. Berani untuk berubah menjadi lebih baik apapun rintangannya. Berani untuk berkembang dengan baik, ya, apapun tantangannya, ya. Tentunya juga dengan kerendahan hati, tidak sombong, ya. Kemudian ini, jadilah pemain, bukan promotor. Biasanya ini terlihat ya apabila kita melihat sepak bola, ya. Tentunya ya pemain
dengan penonton, ya, seolah-olah penonton itu menguasai, ya. Nah, itu biasanya banyak bicaranya dibandingkan kita tidak bisa praktek, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian jangan memandang ke depan dengan keputusan besar dan muluk-muluk, ya, sehingga melupakan hal-hal yang kecil dan sepele pada saat ini. Kita harus melihat, ya, jangan menyepelekan. Kadang-kadang sesuatu yang kecil itu menjadikan besar. Satu contoh, hari ini tidak masuk, ya. Kemudian besok mungkin kalian akan merasa, hanya sekali, hanya 2 kali. Padahal kesempatan itu, ya, hal seperti itu menjadikan kita nanti, ya, besar, masalah besar. Jadi jangan memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, harapan Ibu dari yang sudah Ibu sajikan, ya, kalian bisa membaca, ya, memahami, kemudian meresapi, ya, apa yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat kalian untuk meraih cita-cita, ya, meraih kesuksesan, ya, seperti yang didambakan oleh diri kita sendiri, orang tua. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, ya, semangat belajar dan semangat untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.